sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Menyikapi pertanyaan masyarakat yang beredar saat ini menjelang Idul Adha berbarengan dengan kurban dan juga berbarengan dengan munculnya penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki. Maka masyarakat bertanya, hukumnya bagaimana sebenarnya? PMK itu hukumnya bagaimana makan daging yang terkena PMK? Nah, atau berkurban, maksud saya berkurban dengan hewan yang terkena penyakit mulut dan kaki. Nah, patokannya pertama begini, syarat-syarat hewan kurban itu ada. Nah, dan ada yang dilarang gitu. Ya, yang dilarang apa? Hewan-hewan yang dilarang itu dalam kondisi seperti apa? Kata Rasulullah begini, arbaun la yajuzna, atau dalam hadis lain dikatakan arbaun la tajuzu fil adhahi. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayyinu auruha. Jadi yang pertama adalah buta. Jadi tidak boleh orang itu berkorban dengan hewan yang buta. Itu. Kemudian yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh, wal arja'ul bayyinu dhal'uha. Hewan yang pincang. Kemudian yang keempat adalah wal kasiratul lati tungki. Jadi hewan yang kurus kering. Nah, poin yang kedua adalah wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang benar-benar sakit. Ini tidak sah kalau untuk dikurbankan. Nah, bagaimana dengan hewan yang terkena PMK? Apakah kemudian sah atau tidak? Nah, melihat hadis ini, berdasarkan pada hadis ini, maka kurban dengan hewan yang terkena PMK itu ada dibagi dua gitu ya, dibagi dua. Jadi pertama, terkena PMK akut. Jadi yang terkena PMK akut itu ciri-cirinya misalnya dia mulutnya itu bentol-bentol segini-gini, bentol-bentol gede-gede itu. Kemudian keluar air liurnya, gitu, keluar air liurnya. Kemudian kaki kanan atau kaki kirinya, kaki depan belakangnya itu jari-jarinya pada lepas. Kuku jarinya pada lepas. Kalau sudah seperti itu, maka kemudian badannya panas, dia tidak bisa berdiri. Nah, itu sudah stadiumnya itu sudah mengkhawatirkan. Nah, sakit yang kena PMK seperti itu termasuk kategori wal maridatul bayyinu maraduha, sakit yang benar-benar sakit, sehingga menurut hadis ini tidak sah, gitu ya. Tapi bagaimana dengan gejala klinis yang masih ringan? Misalnya, misalnya dia baru kemudian nafsu makannya berkurang, nah gitu ya. Dia suhu badannya sudah mulai agak panas, tapi dan nafsu makannya agak berkurang, tapi masih bisa jalan, masih makan oke, minum oke, kemudian beraktivitas oke. Cuman sedikit dia kelihatan agak lemes gitu. Nah, yang ini tidak apa-apa karena dia tidak masuk al-bayyinu maraduha. Jadi belum clear sakitnya. Bisa jadi dia kena PMK, bisa jadi juga enggak, bisa jadi stres juga. Jadi kalau kambing stres itu kadang makannya kurang gitu, kurang. Nah, jadi karena seperti itu kita lihat, misalnya hewannya itu kambing atau sapi atau unta, kemudian yang mau dikurbankan kok clear betul kena PMK, seperti tanda-tanda tadi, sudah nggak bisa berdiri, kukunya tercabut, badannya panas, air liurnya ini totol-totolnya muncul. Nah, itu clear kena PMK, itu termasuk al-maradul bayyinu maraduha. Jadi tidak sah. Nah, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya,
tinggal dicek nanti kambingnya kondisinya seperti apa. Kalau masih ringan, PMK ringan itu boleh. Dan ini sesuai juga dengan beberapa pendapat dari MUI, dari Nahdlatul Ulama dan yang lain bahwa stadium eh, keparahan sakit ini menentukan sah tidaknya. Kalau belum parah baru sedikit itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena sedikit itu belum tentu ya. Itu belum tentu PMK juga. Mungkin cuman baru stres gitu. Jadi kok baru anget aja, kok dia baru berkurang makannya sedikit. Nah itu dia jadi stres, belum tentu PMK. Belum al-bayinu maraduna. Tapi kalau sudah al-bayinu maraduna jelas sakitnya. Totol sudah nggak bisa berdiri. Nah itu sudah itu nggak sah untuk korban. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.